kita lihat pada penutupan perdagangan hari ini cukup sumringah, ada optimisme tampaknya pada pergerakan IHSG yang sudah tampak kembali ke level psikologis 7.200-an. Nah, sebetulnya apa sih sentimen yang menjadi booster bagi penguatan IHSG dalam 2 hari terakhir? Bahkan kalau kita lihat nilai turnover-nya juga sudah cukup ramai hingga mencapai 17 triliun. Ya, kalau kita lihat ISG hari ini memang naiknya cukup signifikan ya Mbak, di mana terjadi kenaikan lebih dari 1%, dan artinya ini merupakan kenaikan 2 hari berturut-turut. Tapi kami melihatnya sebenarnya kenaikan IHSG ini merupakan technical rebound lanjutan saja gitu ya. Karena kalau kami lihat dari sisi rilis data laporan keuangan emiten yang ada di bursa efek, sebenarnya kinerjanya secara tren menunjukkan adanya penurunan. Memang kenaikan ISG hari ini kalau kita lihat banyak dimotori oleh kinerja atau technical rebound dari emiten-emiten yang memiliki market cap besar ya. Seperti misalkan ada kenaikan lanjutan dari Brent, kemudian ada BBCA, kemudian ada BBRI yang kalau kita lihat BBRI ini kan satu bulan terakhir ini kan turunnya udah cukup signifikan ya, sehingga dalam 2 hari terakhir itu ada technical rebound dan ini memberikan booster tambahan. Terus kami juga melihat dari eksternal ada sedikit data booster tambahan, yaitu berkaitan dengan rilis data PMI manufaktur China, di mana datanya tetap berada di level ekspansi. Sebagaimana kita tahu, China ini kan merupakan hubungan dagang terbesar Indonesia ya, yang kalau kita lihat ketika PMI manufaktur China ini positif, tentu ini memberikan katalis yang positif untuk ekonomi Indonesia. Walaupun kalau kita lihat tantangan tensi geopolitik regional itu masih tinggi ya, terutama kalau kita lihat misalkan seperti Amerika Serikat beberapa hari yang lalu mengumumkan bahwa mereka akan memberikan bantuan dana yang lebih dari kurang lebih 95 miliar US dollar untuk Ukraina ataupun Israel ataupun Taiwan gitu ya, untuk sebagai langkah defense-nya mereka. Dan ini memberikan tetap uncertainty tersendiri gitu Mbak. Saya merasa itu Mbak. Oke, baik, saya akan ke Susi. Susi, kalau kita lihat net sell asing ini kan masih membayangi pasar keuangan tanah air. Apakah Anda melihat bahwa masih sebenarnya ada potensi tekanan ataupun aksi profit taking di IHSG sehingga ini juga bahkan menekan IHSG ke level 7.000-an kembali? Ya, sebenarnya kalau saya ngelihatnya sih sekarang udah mulai optimis lagi nih ya para pelaku pasar. Apalagi kan di minggu ini cuma 2 hari aja nih ya, Sasa, untuk pasar ISG ini buka. Kemudian kalau kita lihat memang saya setuju dengan Pak Wisnu tadi di mana memang ada technical rebound di ISG. Tapi sebenarnya selain dari teknikal kan memang hanya secara technical analis saja. Tapi kan biasanya pasti kenaikan itu didorong karena beberapa sentimen buy data ya. Yang pertama memang kalau kita lihat kan kemarin baru saja ada rilis dari BKPM itu ada penanaman modal asing sama dalam negeri ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat penanaman modal asing kita itu secara tahunan kemarin itu meningkat 15,5% Sasa, atau senilai 204,4 triliun rupiah. Kemudian penanaman modal dalam negeri atau PMDN itu juga kita meningkat di 29,7% atau 197,1 triliun. Jadi memang hal ini yang bisa diperlihatkan bahwa sebenarnya asing ini masih senang berinvestasi di IHSG atau di Indonesia. Kita bisa lihat dari penanaman modal asing yang meningkat sekitar 15%. Nah, hal ini yang memang mendorong pergerakan IHSG. Selain itu, dari beberapa sektor memang terdorong. Salah satunya ada dari sektor transportasi. Hari ini memang didukung dari ASA sendiri karena memang dari beberapa emiten di sini kalau kita lihat ASA mencatatkan kinerja yang cukup baik. Jadi ada peningkatan kinerja. Kemudian juga ada beberapa sektor yang terdorong, ada finance, terutama dari saham-saham Bank Big Caps nih ya Sasa, yang kemarin kan sudah merilis kinerjanya, tapi setelah bagi dividen nggak lama harganya kan cukup anjlok. Tapi kalau kita lihat anjloknya harga saham dari bank-bank big caps itu sebenarnya nggak sejalan dengan kinerja, karena sebenarnya kinerja masih cukup baik. Jadi memang ada aksi taking profit, sementara justru ketika turun memang ini dimanfaatkan oleh para investor, akhirnya balik lagi dan sekarang mulai rebound lagi dan menjadi penopang IHSG. Oke, baik, saya akan kembali ke Mas Wisnu. Mas Wisnu, di tengah IHSG yang berhasil bangkit tapi tidak seiring sejalan dengan pergerakan rupiah yang masih bertengger di kisaran 16.200. Seperti apa Anda melihat
pelemahan rupiah ini apakah memang akan terus berlanjut? Apalagi kita tahu bahwa memang tampaknya The Fed ini masih akan tetap hawkish ke depannya dengan melihat data-data perekonomian Amerika Serikat, terutama inflasi yang ternyata masih memanas. Ya, Mbak, kalau kita lihat memang di pekan ini kan ada FOMC ya yang kita lihat banyak investor cenderung masih wait and see ya. Terutama kami cermatin sejak 1 April di bulan April ini konsisten lebih dari 19 triliun itu investor asing ada net foreign sale di ISG kita. Jadi kalau kita lihat itu sebenarnya memang ada sedikit kekhawatiran gitu ya. Kenapa rupiah ini masih cenderung tertekan. Walaupun kalau kita lihat sebenarnya di beberapa hari yang lalu kan sebenarnya Bank Indonesia sudah naikin suku bunga 25 basis point ya. Tapi ternyata masih belum mampu memberikan ibaratnya booster tambahan untuk rupiah. Kalau kita lihat salah satunya belum optimalnya memang ya devisa hasil ekspor yang kalau kita lihat masih banyak perusahaan yang belum memberikan kontribusinya untuk mendorong devisa hasil ekspor ini. Terus kalau kita lihat memang ekspektasi dari investor ini masih melihat bahwa The Fed ini masih akan cenderung tahan suku bunganya di dalam beberapa bulan ke depan. Bahkan ekspektasinya sampai akhir tahun pun ada ruang lah untuk suku bunga itu tetap ditahan. Walaupun ada harapan bahwa minimal ada 1 kali penurunan suku bunga gitu ya dari The Fed. Saya merasa itu, Mbak. Oke, Mas Wisnu, yang cukup menarik menjadi perhatian pelaku pasar adalah saham brand yang menyalip market cap BBCA, dan bahkan kalau kita lihat pergerakannya secara price performance dalam sebulan terakhir, saham brand sudah melonjak 26%. Bahkan BBCA yang tadinya merupakan market cap terbesar dalam sebulan terakhir hanya menguat sekitar 0,77%. Sebetulnya apa yang membuat saham brand ini begitu cukup menarik bagi investor saat ini? Ya, kami rasa saham brand ini banyak didorong oleh katalis berkaitan dengan adanya energi terbarukan ya, Mbak. Walaupun memang kalau kita coba cermatin secara valuasi, misalkan kita combine dengan BBCA ya, misalkan kita lihat dari price book value-nya, memang brand sudah sangat mahal, di mana price book value-nya 178 kali, sedangkan kalau BBCA masih di 5,39 kali. Artinya memang kalau secara valuasi saham brand ini sudah sangat mahal sekali. Tapi memang lagi-lagi jika kita tidak melihat secara valuasi dalam tanda kutip memanfaatkan tren saja, tentu kita bisa manfaatkan untuk melakukan spekulasi pembelian, tentu dengan disiplin melakukan cut loss. Kami rasa itu, Mbak. Oke, saya akan ke Susi. Kalau Anda melihatnya seperti apa terkait dengan saham brand dan juga saham-saham komoditas atau energi lainnya? Ya, sebenarnya saham brand kenapa bisa naik ya memang pertama bisnisnya menarik ya. Kemudian kan di pemerintahan baru nantinya Sasa di mana kan Pak Prabowo dan juga Gibran kan memang akan mendukung energi terbarukan, dan ini bisnis ini memang ada di brand sendiri. Jadi memang salah satunya penopangnya kapitalisnya dari situ. Kemudian kalau kita lihat dari sisi kinerja, sebenarnya saham brand sendiri belum rilis nih kinerjanya di kuartal 1 2024, tapi di sini ada optimisme pasar bahwa bisnis brand ini ke depannya ini akan cukup baik dan bisa tertopang, salah satunya dari program-program yang akan didukung dengan pemerintahan baru nanti. Padahal secara kinerjanya belum cukup bisa maksimal ya kalau kita lihat di tahun 2022 dan tahun 2023. Jadi memang sebenarnya ini hanya sentimen hanya karena optimisme dari para pelaku pasar, sebenarnya bukan dari sisi kinerjanya sih. Oke, saya akan kembali ke Mas Wisnu. Mas Wisnu, seperti apa Anda melihat arah pergerakan IHSG dan juga rupiah di pekan ini? Apalagi di pekan ini akan ada cukup banyak data-data penting termasuk FOMC, kemudian nanti setelah kita libur ada data-data inflasi, dan juga nanti di pekan depan akan ada pertumbuhan ekonomi. Silakan Mas Wisnu. Ya, dari kami melihat di pekan ini sebenarnya untuk IHSG itu dalam jangka pendek masih ada ruang penguatan ya, Mbak, di mana kami melihat ruang 7.300 sebagai resisten ini berpotensi untuk diuji oleh IHSG. Kalau dari sisi rupiah, kami sedikit pesimis di pekan ini, di mana kami melihat penguatan dolar itu masih berpotensi untuk terus berlanjut seiring dengan ekspektasi bahwa FOMC itu masih akan cenderung
cenderung hawkish ya kalau kita lihat ya. Merasa itu Mbak untuk outlook ISG dan rupiahnya. Oke, baik. Kalau dari Anda, Susi, bagaimana Anda melihat pergerakan IHSG dan rupiah? Apakah juga Anda sepakat dengan pendapat dari Mas Wisnu tadi? Ya, kalau ISG memang cenderung terlihat akan ada penguatan kembali ya. Karena kan sekarang masih musim rilis kinerja keuangan nih, salah satunya ditopang dari sisi kinerja keuangan beberapa sektor dan saham ini akan menjadi penopang dari pergerakan ISG. Cuman memang kalau dari sisi rupiah kan nanti kan hari Kamis nanti kan ada rilis data dari FOMC ya, atau ada kebijakan suku bunga dari US sendiri yang memang diprediksi bahwa nih The Fed ini masih bersikap hawkish ya, atau memang justru akan memotong atau cut rate bunganya nanti itu justru di bulan September, bukan di bulan-bulan dekat-dekat ini atau di bulan Juni nantinya. Nah, hal ini bisa menjadi pesimis dari para pelaku pasar sehingga bisa mendorong rupiah makin berada di level di atas 16.000 lagi nih.